Pak Muhadi, untuk bertahan di masa pandemi seperti ini dan ini sudah mulai menjadi endemi begitu ya. Saatnya untuk bangkit lagi UMKM kita. Pastinya syarat yang pertama adalah inovatif begitu. Inovasi apa yang seharusnya dipunya dari teman-teman UMKM di Surakarta? Terima kasih Mbak Mira. Jadi inovasi selain di produk, tentunya juga inovasi di pemasarannya. Produk dan pemasaran. Karena kalau sekarang hanya mengandalkan produknya yang bagus, tetapi pemasarannya tidak bagus. Sebaik apapun produk, kalau dipasarkan tidak baik, tidak akan laku. Tetapi sebaliknya, walaupun produknya biasa-biasa saja, tetapi kalau pemasarannya luar biasa, ya akan banyak yang nyari. Apalagi kalau produknya bagus, pemasarannya bagus. Nah, tentunya memang para pelaku usaha ini melakukan dua-duanya. Selain memperbaiki produk, ya produk itu banyak hal. Bisa dari sisi memang kalau kuliner, makanan bisa dari sisi rasanya, bisa dari sisi packagingnya, kan itu produknya. Pemasarannya kalau sekarang ya kita tidak bisa menghindar dari istilahnya marketing online. Digitalisasi. Digitalisasi. Mau tidak mau ya harus mau. Karena kalau tidak ya nanti akan tersingkir. Nah, jadi ya saya sarankan, ini saya lihat memang banyak para pengusaha dan juga pengusaha muda. Harapan saya ya sama-sama kita belajar. Salah satu pertemuan malam hari ini kan kalau belajar dari saya memang belum masuk kategori pengusaha UMKM yang berhasil. Tetapi saya sudah melakui banyak hal, bahasanya ketidaksuksesan. Sehingga kalaupun belajar hal jangan sampai kegagalan ini terjadi pada Anda. Jadi seorang pengusaha itu harus jangan takut gagal begitu ya Pak? Iya, jadi usaha itu ya mesti, ya jangan mikir usaha itu mesti dijalankan langsung sukses. Nek seperti itu ndak ada orang yang ndak jadi pengusaha kan itu. Tetapi kalaupun ketemu pengusaha yang masih gagal, paling ndak belajarlah jangan sampai kegagalan yang sama itu jenengan akan alami. Tetapi saat jenengan ketemu pengusaha yang sukses seperti beliau, Pak Kuatli, langsung saja pelajari strategi kesuksesannya seperti apa. Jangan sampai menemui kegagalannya. ATM ya Pak, amati, tiru, modifikasi. Saat ketemu dua hal yang seperti tadi saya sampaikan, tetap diambil manfaatnya. Ketemu yang belum sukses, ya jangan sampai kegagalannya terjadi pada Anda. Ketemu yang sukses, ya jangan sampai kesuksesannya tidak bisa jenengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Baik. Nah, sehingga saya rasa ya walaupun saya merasa belum sukses di sisi UMKM, karena bahasa kalau sudah merasa sukses itu mesti tidak mau inovasi kan gitu. Nah, makanya ya tetap harus merasa masih kurang. Kalau merasa sudah cukup ya nanti ada di comfort zone dia Pak. Walaupun dalam sisi ini rezeki tetap kita syukuri kan gitu. Tetapi dalam rangka motivasi kita harus tetap ada merasa belum maksimal. Seperti itu. Ini yang bicara pengusaha juga ustadz loh, hati-hati loh. Baik, saya tanyakan langsung dengan pengusaha yang sukses, Pak Kuatli. Kalau bicara tentang inovasi, kalau di produk Bapak sendiri, inovasi-inovasi apa yang dilakukan? Mungkin ini bisa ditularkan virus-virus semangatnya kepada Bapak Ibu UMKM yang hadir di sini. Ya baik, inovasi ini luas ya. Itu kadang tergantung situasi dan kondisi. Ya, gimana kita melihat objek di sekitar kita. Ya, bukan berarti saya tidak pernah gagal, pernah. Bahkan pengiriman barang pernah tenggelam di laut.
Pengiriman barang tenggelam di laut. Tenggelam di laut, kerugiannya 168.000 US dollar. Tapi kita Tetapi harus, pada saat itu apa yang Bapak lakukan? ya usaha untuk kembali, tapi pihak perkapalan ekspedisi bermain akal sehingga uangnya tidak kembali. Kemudian ketika mengalami permasalahan, itu kan bukan nilai yang kecil Pak. Itu nilai yang cukup fantastis begitu ya. Apakah ada rasa jera begitu ya? Sudah kalau gitu saya nggak usah bisnis aja. Apakah juga sempat terpikir seperti itu Pak? Justru di situ, artinya kadang-kadang kalau kita mau berpikir positif ya, husnudzon bahwa jangan-jangan ada infak kita yang kurang, ada zakat kita yang kurang. Ya, jadi unsur semangat itu tetap harus ada ya. Ketika kita berinovasi dengan penuh semangat ya, dan tentunya jangan sampai lupa doa, karena ini semua akan dibukakan jalan oleh Allah SWT dengan keyakinan kita bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Penolong. Tapi kerja ini harus kita lakukan. Baik. Oleh karena itu saya selalu mengatakan yang nama ikhtiar, usaha dan doa itu hak kita. Takdir itu hak Allah SWT. Oleh karena itu tetap bersemangat, inovasi yang kita kembangkan ya, kita lihat peluang-peluang yang ada, kita lihat peluang. Ya, peluang misalnya tadi seperti yang disampaikan Pak Muhadi, masalah pemasaran, akses pemasaran. Ya, apa yang dibantu oleh pemerintah itu kan ada keterbatasan juga, karena yang diurus oleh kami ada unsur pendidikan, kesehatan dan sebagainya, itu sebagai stimulus. Ya, kalau saya melihat kita mesti berusaha sekuat tenaga dengan berbagai inovasi dan karya yang kita miliki untuk kita kembangkan usaha-usaha kita dengan misalnya memperbaiki selalu produk kita. Nah, termasuk kita sudah menurunkan juga dari provinsi itu bantuan kultivator untuk para petani berambang. Ya, itu untuk mengolah sawahnya. Sehingga waktu itu saya ketemu dengan para petani itu di Sukoharjo, sampai mereka sudah menunjukkan hasilnya dalam kemasan yang indah sekali. Satu paket itu sampai seharga 15.000. Ya, itu langsung saya beli beberapa paket itu untuk menyemangati mereka. Dan saya sampaikan ini bisa saya pasarkan nanti, saya sampaikan, saya iklankan lah buat teman-teman yang lain supaya membeli dari Bapak tadi yang punya usaha berambang tadi. Baik, itu inovasi, jadi harus tetap dilakukan Bapak Ibu, jangan berpuas diri, selalu mengupgrade begitu ya Pak Kuatli. Nah Bapak Ibu, kalau di saat ini itu tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri ya, kolaborasi adalah kata kunci. Bapak Kuatli dan Pak Muhadi setuju dengan kata itu. Apa kolaborasi yang bisa diberikan dari pelaku UMKM di Surakarta? Pak Muhadi. Terima kasih. Jadi sebagai pelaku UMKM itu langkah-langkah salah satunya untuk menjadikan UMKM yang dia bangun tetap eksis, itu salah satu langkahnya adalah menjalin komunitas. Mau ndak mau mesti harus dijalin, karena saat kita berjamaah itu akan menguatkan kita. Saat kita berkomunitas itu saat kita terjadi futur atau melemah semangat kita, maka nanti jamaah komunitas kita yang akan menjadi penyemangat. Kalau contohnya beliau tenggelam ke laut, nah, itu kalau ndak punya komunitas bisa jadi akan drop. Betul begitu Pak Kuatli? Putus asa bisa jadi. Tapi kalau ada komunitas, saya yakin bahasanya komunitas itu kan jamaah, maka akan bisa menjadi penguat. Yang jualan bakso mungkin ada komunitas bakso. Saat ketemu kok ini bulan-bulan bakso sepi, kenapa? Maka setelah tukar informasi ternyata ya memang seperti ini pasarnya bakso lagi sepi. Karena bisa jadi hawane panas, nek tambah mangan bakso panas ora kepenak kan gitu. Nah, ini menjadikan semangat, ternyata sepi ora aku dewe kan gitu. Nah, jadi merasa tidak sendiri begitu ya Pak? Begitu pula saat terpuruk, waduh modal entek. Maka dengan ada komunitas itu nanti salah satu unsur yang akan membantu di sisi pemodalan. Nah, maka komunitas atau jamaah itu juga
sangat penting dalam membangun UMKM. Komunitas sangat penting dalam membangun UMKM. Baik, Pak Saya Kuatli. tambahkan ya. Ya. Jadi kalau kata kuncinya kolaborasi, berarti di situ ada unsur saling support. Saya butuh apa, saya tidak punya apa, saya cari komunitas yang dimaksud. Nah, Jadi disitulah- sesama pelaku UMKM ini tidak bersaing tapi saling support Iya, begitu ya, saling Pak? support ya. Misalnya kalau yang di tadi kalau apa namanya kalau saya yang sering berkecimpung di urusan perbatikan ya. Teman-teman ini banyak yang komunitas saya di perbatikan, printing, tekstil itu ya. Ada mereka punya pabrik ya. Mereka punya punya sarana prasarana. Mereka tidak punya kain, diajak yang punya kain. Ayo kita kerjasama untuk memproduk batik, kemudian untuk dijual. Kemudian nanti tinggal dihitung keuntungannya, dibagi. Nah, itu diantara kolaborasi yang bisa dilakukan, diantaranya itu. Masih banyak lagi yang bisa dikembangkan oleh teman-teman pengusaha untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada. Baik. Apakah di dalam komunitas itu sendiri maupun antar komunitas satu dengan yang lainnya. Nah, intinya disitulah kita saling mendukung, saling mensupport sehingga disitulah diturunkan berkahnya oleh Allah SWT. Amin, amin. Sudah seperti itu Bapak Ibu? Sudah saling mensupport begitu? Alhamdulillah.